Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kali ini, untuk yang pertama, kita akan belajar menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Seperti biasa, kita akan mengaitkan pembelajaran kita dengan unsur religius. Unsur religius yang ada yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di dalamnya. Selanjutnya, kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, untuk kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah selama dan setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu pengertian fiksi dan non-fiksi. Pengertian fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis. Jadi, bukan didasarkan pada kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Sedangkan pengertian non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Jadi seperti itu. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu ciri-ciri fiksi. Fiksi itu bersifat rekaan atau imajinasi atau khayalan. Ciri yang kedua, di dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Ciri yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif, jadi bukan sebenarnya. Ciri yang keempat, tidak memiliki sistematika yang bagus. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Jadi, untuk menimbulkan emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang terakhir, ciri-ciri fiksi adalah dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Jadi kita kenal ada 6 ciri-ciri dari fiksi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ciri-ciri non-fiksi yang ketiga. Ciri yang pertama adalah sifat kata yang digunakan adalah denotatif atau makna yang sebenarnya. Bisa kita bedakan. Kalau tadi ciri-ciri fiksi itu menggunakan kata yang bersifat konotatif, kalau non-fiksi itu menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif. Bedanya apa? Kata yang bersifat denotatif itu adalah sebenarnya. Maksudnya begini. Misalkan kita punya kalimat, ayah baru saja membeli kursi
di mebel. Kata kursi di situ adalah bisa kita artikan sebagai tempat duduk. Itu makna denotatif. Sedangkan pada kalimat yang kedua, misalkan, sekarang ayah mendapatkan kursi di DPR. Nah, kata kursi pada kalimat kedua ini bermakna konotatif. Artinya makna yang tidak sebenarnya. Mendapatkan kursi di DPR berarti ayah mendapatkan jabatan. Jadi makna kata kursi pada kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu berbeda makna. Ya. Kita lanjutkan ke ciri non-fiksi yang kedua. Informasi yang disampaikan oleh penulis disajikan secara lengkap atau to the point dan tegas, jadi disampaikan secara langsung. Yang ketiga, berdasarkan atau didasarkan pada fakta. Ya, jadi yang disampaikan itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Ciri yang keempat, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kaku, melainkan maksud dari tulisan dapat dipelajari secara mandiri. Namun tetap mempertahankan keilmuannya. Bahasa yang digunakan sesuai dengan masyarakat yang diambil berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber yang relevan atau sumber referensi yang diadu. Yang terakhir adalah temuan atau informasi data yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Jadi seperti itu. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri fiksi dan non-fiksi. Berikutnya, di sini Budia tampilkan rangkuman, sebuah rangkuman. Jadi perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi, yang pertama, ceritanya adalah cerita buatan. Kalau buku non-fiksi, ceritanya berdasarkan data, bukan ceritanya, tapi isinya didasarkan pada data. Yang kedua, buku fiksi bersifat imajinatif atau khayalan. Kalau dalam buku non-fiksi, sifatnya adalah informatif. Yang ketiga, di dalam buku fiksi, bahasanya adalah bahasa kiasan. Kalau tadi dikatakan bahasanya bersifat konotatif. Sedangkan pada buku non-fiksi bahasanya bersifat lugas atau berupa makna denotatif atau makna sebenarnya. Oke. Sekarang kita buat kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi dapat dilihat dari segi penulisannya, penggunaan katanya, isinya, dan kadar kefaktualannya. Ciri-ciri buku fiksi lebih pada penggunaan bahasa yang bermakna kiasan, serta berisi tentang imajinasi atau khayalan penulis. Selanjutnya, sementara ciri-ciri buku non-fiksi yaitu penggunaan bahasa dan kata-kata yang lebih formal dan baku, serta berisi berita-berita fakta berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada buku fiksi juga menyajikan fakta-fakta. Akan tetapi, fakta di situ kadarnya lebih sedikit dibandingkan dengan isi pada buku non-fiksi. Itu kesimpulannya, anak-anak. Nah, sekarang kita saksikan, kita lihat contoh-contoh buku fiksi. Di situ ada contoh sebuah novel Sang Pemimpi. Itu adalah salah satu contoh buku fiksi. Ada cerita Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Nah, ini tergolong ke dalam buku fiksi. Nah, ada contoh lagi dari buku fiksi. Nah, di situ ada contoh
Pudarnya Pesona Cleopatra, dan Surat Kecil untuk Tuhan. Jadi ada 4 contoh untuk buku fiksi, ya. Berikutnya adalah contoh-contoh buku non-fiksi. Itu ada contoh biografi B.J. Habibie. Nah, kemudian ada buku yang berjudul Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Berikutnya ada judul buku Rahasia Magnet Rezeki. Kemudian ada buku pelajaran fisika untuk kelas 10 SMA. Nah, itu adalah contoh-contoh buku non-fiksi. Demikian anak-anak, materi kita untuk mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi. Silakan kalian pahami. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa bertanya lewat WA. Silakan belajar anak-anak untuk bisa mengerjakan soal-soal latihan yang menyertai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.